Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Azizah Fitriani Akbar, NIM H071717502, mahasiswi Technopreneurship A, akan mempresentasikan business plan saya, yaitu bimbingan daring Naks Kuliahan melalui video ini. Berdasarkan penelitian Indonesia Career Center Network pada tahun 2017, diketahui sebanyak 87% mahasiswa Indonesia mengaku bahwa jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya, dan 71,7% pekerja memiliki profesi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Bayangkan sebuah negara yang mayoritas warganya tidak menyukai apa yang mereka pelajari, tidak menyukai apa yang mereka kerjakan. Bayangkan sebuah negara yang mayoritas warganya bekerja bukan untuk berkarya, bukan atas dasar cinta, passion, ataupun mau membantu orang lain, tapi hanya sebatas karena uang. Mungkin kita akan selalu melihat hal-hal ini di negeri ini. Kayak misalnya impor tenaga kerja asing karena skill yang dimiliki SDM Indonesia tidak mumpuni atau semacamnya. Kami jelaskan apa sebenarnya tujuan kami. Kami katakan bahwa kami adalah manusia-manusia yang tidak percaya pada slogan. Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya, dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat. Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat. Karena itulah kami naik gunung. Suhokgi. Bagaimana jika kita menerapkan kata-kata Suhokgi ini, prinsip ini, kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia, mencintai jurusannya dengan memahami banyak hal di jurusannya. Solusi yang ditawarkan pada bisnis plan ini adalah bimbingan daring Naks Kuliahan. Naks Kuliahan dirancang dengan fitur-fitur yang mengedepankan kenyamanan pengguna dalam belajar. Dalam hal ini adalah mahasiswa-mahasiswa. Bimbingan belajar ini berbasis website dan aplikasi Android yang berisi video-video materi perkuliahan dari berbagai jurusan yang ada di universitas. Mahasiswa yang merasa belum terlalu mengerti dengan penjelasan dari video dapat melakukan konsultasi daring maupun luring dengan tutor. Tutor-tutor ini merupakan mahasiswa yang sudah mumpuni di bidang keilmuannya dan ingin berbagi ilmu kepada mahasiswa lainnya. Naks Kuliahan akan membantu mahasiswa yang terlalu sibuk dengan organisasi agar menyisihkan sedikit waktunya untuk mempelajari materi perkuliahan. Karena berbasis daring, mahasiswa dapat menggunakan aplikasi Naks Kuliahan kapanpun dan dimanapun berada. Selain itu, bimbingan belajar daring juga akan membantu mahasiswa yang tidak ingin merepotkan temannya untuk dapat belajar mandiri bersama Naks Kuliahan. Harapannya, bimbingan belajar ini dapat membantu mahasiswa agar tidak lagi merasa salah jurusan dan bahkan mampu mengoptimalisasikan kemampuan dirinya dalam bidang ilmu terkait. Adapun analisis SWOT dari bisnis ini yaitu yang pertama dari sisi kekuatan atau strength. Pertama, prospek usaha cerah karena menyasar masalah pendidikan yang dialami oleh sekitar 80% mahasiswa di Indonesia. Yang kedua,
Bimbingan belajar daring ini sejalan dengan perkembangan tren masa kini karena memanfaatkan teknologi dan berbasis video. Yang ketiga, terdapat fitur konsultasi daring maupun luring bersama tutor naks kuliahan. Yang keempat, tersedia tontonan menginspirasi yakni Bincang Mahasiswa Berprestasi yang akan mengulas kisah-kisah inspiratif mahasiswa. Weakness atau kelemahannya, membutuhkan akses internet untuk belajar di naks kuliahan karena ini bersifat online, dan SDM yang terampil untuk terlibat dalam bisnis ini masih sedikit. Adapun opportunity atau kesempatannya, yang pertama, banyak mahasiswa yang merasakan masalah dan keresahan ini, sehingga akan ada banyak yang membutuhkan solusi bimbingan belajar daring ini. Yang kedua, media untuk memberdayakan diri bersama, baik untuk mahasiswa yang merasa kemampuan akademiknya di bidang keilmuannya itu kurang, maupun untuk mahasiswa yang sudah mumpuni di bidangnya. Yang ketiga, masih kurangnya bimbingan belajar daring untuk mahasiswa. Yang keempat, disambut baik oleh institusi pendidikan karena berusaha untuk menyelesaikan masalah klasik pendidikan yang ada di Indonesia. Yang terakhir, threat atau ancaman. Yang pertama akan bermunculan usaha-usaha yang mirip, kompetitor yang memiliki modal yang lebih besar sehingga mampu menyediakan pelayanan yang murah dan menggait pengguna yang lebih banyak. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang semakin mahal dapat mengurangi laba. Selanjutnya kita masuk ke bahasan pemasaran dari bisnis bimbingan naks kuliahan ini. Yang pertama dari wilayahnya, kita itu mencakup untuk saat ini baru mencakup Kota Makassar dan sekitarnya. Sasaran dari bisnis ini yaitu mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah di jurusan ilmu komputer, statistik, kimia, ekonomi, dan sastra di Kota Makassar dan sekitarnya. Pemilihan-pemilihan jurusan ini itu berdasarkan pada sumber daya manusia yang ada di usaha ini. Kemudian strategi untuk pemasarannya melalui word to mouth atau pembicaraan mulut ke mulut, kemudian talk show, kemah ilmiah, konsultasi dengan tutor, dan promosi lewat media sosial. Kemudian untuk dari segi persaingan pasar, sebenarnya berdasarkan riset yang sudah dilakukan, belum ada bimbingan online untuk mahasiswa. Masih sebatas pada bimbingan online untuk siswa-siswa SD, SMP, ataupun SMA yang diadakan oleh Zenius dan juga Ruang Guru dan bimbingan-bimbingan online lainnya. Dan untuk bimbingan belajar untuk mahasiswa itu sebenarnya sudah ada, tapi masih bersifat ketemu langsung, yaitu les privat untuk mahasiswa. Sekarang kita masuk ke aspek teknis dari produk. Nah, kapasitas produk ini merupakan bimbingan belajar daring yang berisi video pembelajaran kuliah, pembelajaran materi-materi perkuliahan yang terdapat di website maupun aplikasi Android. Untuk sarana produksinya sendiri, bisnis ini membutuhkan tempat, sebuah ruangan, mungkin untuk membuat konten pembelajaran yang dilengkapi oleh berbagai peralatan yang mendukung, seperti ada kamera untuk ambil videonya, mikrofon untuk merekam suara, pen tab untuk menulis-nulisnya, ATK, dan sebagainya. Kemudian untuk bahan baku, itu adalah aplikasi Android, hosting website, jurnal, dan diktat kuliah. Kemudian untuk sumber daya manusianya adalah founder dari bisnis ini dan tutor-tutor sesama mahasiswa. Nah, di sini kita bisa melihat biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat atau merintis bisnis
bimbingan online ini. Jadi ada biaya variabel yang biayanya itu berubah-ubah sesuai dengan pemakaiannya, kemudian ada biaya tetap. Untuk biaya variabel, bisnis ini membutuhkan lisensi Adobe Premiere, mikrofon, kamera, pentap, yang total harganya itu mencapai 8.718.000. Kemudian untuk biaya tetapnya itu membutuhkan buku materi kuliah, hosting dan domain web, gaji tutor, dan ATK. Nah, dari slide sebelumnya, kita dapat melihat biaya untuk bisnis ini berjalan mulai dari belum ada sampai 6 bulan ke depannya, itu biayanya mencapai 15.817.000. Nah, sekarang kita akan menghitung target profit dalam 6 bulan pertama. Untuk target pendapatan sendiri, bisnis ini menargetkan 30 juta per 6 bulan karena harga berlangganan produk itu adalah 600.000 dalam waktu 6 bulan. Jadi ada paketnya 600.000 untuk 6 bulan. Kemudian jumlah target pelanggan itu adalah 50 orang. Jadi kalau dikali 600.000 dikali 50 orang, itu target pendapatannya adalah 30 juta rupiah. Kemudian biaya seperti yang sudah dirincikan tadi, itu mencapai 15.817.000 rupiah. Dan target profit itu merupakan target pendapatan dikurangi biaya, sehingga 30 juta dikurang 15.817.000 rupiah itu mencapai 14.813.000 rupiah. Jadi di sini kita bisa memperkirakan bahwa keuntungan dari bisnis ini atau profit dari bisnis ini itu mencapai 14.813.000 rupiah. Demikianlah video presentasi bisnis plan bimbingan belajar online NAKS kuliahan untuk mahasiswa. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk merencanakan bisnisnya dan mencoba untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Karena ketika kita sudah menemukan masalah dan masalah itu sudah kita validasi, maka insya Allah bisnisnya itu akan punya pasar. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu, ketika kita membuat bisnis itu dari masalah yang ada di sekitar, kita jadi tidak repot-repot lagi untuk mengada-adakan pasar seperti itu. Baiklah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.